Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Bapak Dr. Basyirudin Nur, MAK, CA, CPA, CPI, selaku dosen mata kuliah Auditing and Assurance. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab 24 tentang audit report atau laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Berdasarkan standar auditing AICPA, laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 8 bagian, yaitu judul laporan, alamat laporan audit, bagian opini, dasar pendapat, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, tanda tangan dan alamat kantor akuntan publik, dan yang terakhir tanggal laporan audit. Syarat laporan audit opini standar tanpa pengecualian. Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. 1. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk ke dalam laporan keuangan. 2. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit dengan cara yang memungkinkan untuk menyimpulkan audit telah terlaksana. 3. Laporan keuangan telah tersaji sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. 4. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Kategori laporan audit. Standar unmodified opinion atau wajar tanpa pengecualian, yaitu apabila keempat kondisi telah terpenuhi. Yang kedua, unmodified opinion with emphasis of matter explanatory paragraph or non-standard wording atau wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau kata-kata tidak standar, yaitu suatu audit yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, tetapi auditor yakin bahwa penting untuk memberi informasi tambahan. 3. Qualified atau wajar dengan pengecualian, yaitu auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, tetapi ruang lingkup auditnya, material standar akuntansi yang dibatasi atau berlaku tidak diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. 4. Adverse atau tidak wajar, yaitu auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Yang terakhir, disclaimer atau menolak memberikan pendapat, yaitu auditor tidak dapat membentuk opini mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau auditor tidak independen. Laporan audit standar dan laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan berdasarkan standar audit PCAOB. Standar tidak dimodifikasi laporan audit opini untuk perusahaan publik. Standar PCAOB merujuk pada laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi sebagai laporan audit pendapat wajar tanpa pengecualian. Opini yang tidak dimodifikasi untuk mewakili istilah opini wajar tanpa pengecualian, kecuali pengaturannya jelas hanya berlaku untuk perusahaan publik. Istilah opini wajar tanpa pengecualian dalam standar audit PCAOB. Laporan audit opini wajar tanpa pengecualian untuk perusahaan publik meliputi judul laporan, alamat, pendapat, dasar pendapat, pembahasan masalah audit kritis, informasi auditor, dan tanggal. Masalah audit kritis. Standar audit PCAOB mendefinisikan masalah audit kritis sebagai masalah apapun yang timbul dari audit atas laporan keuangan yang telah dikomunikasikan atau disyaratkan dikomunikasikan kepada komite audit, dan bahwa 1. Berkaitan dengan akun atau pengungkapan yang material terhadap keuangan, terhadap laporan keuangan. 2. Terlibat sangat menantang, subjektif, atau penilaian auditor yang kompleks.
Laporan audit opini tidak dimodifikasi dengan paragraf penjelasan atau kata laporan tidak standar. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan penekanan paragraf materi atau modifikasi dalam kata-kata dari standar yang tidak dimodifikasi laporan audit opini berdasarkan standar audit AICPA dan PCAOB. 1. Kurangnya penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara konsisten. 2. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang diumumkan. 3. Keraguan substansial tentang kelangsungan usaha. 4. Penekanan pada hal-hal lain. 5. Laporan yang melibatkan auditor lain. Modifikasi pendapat dalam laporan audit. Dalam studi laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, terdapat 3 topik yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu kondisi yang memerlukan modifikasi dari pendapat wajar tanpa pengecualian, jenis pendapat selain wajar tanpa pengecualian, dan materialitas. Ketiga kondisi yang memerlukan modifikasi antara lain: 1. Ruang lingkup audit dibatasi. 2. Laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau penyimpangan GAAP. Yang ketiga, auditor tidak independen. Materialitas. Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Terdapat 3 tingkat materialitas untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan, antara lain: 1. Nilainya tidak material. 2. Nilainya material tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian laporan keuangan. 3. Nilainya sangat material sehingga kewajaran seluruh laporan keuangan dipertanyakan. Hubungan antara materialitas dan jenis opini. Tingkat materialitas tidak material. Pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan, tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Jenis opininya wajar tanpa syarat atau tanpa pengecualian. Yang kedua, material. Pengaruhnya mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi yang salah saji tersebut sangat penting bagi keputusan tertentu. Tetapi keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Jenis opininya wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, sangat material. Pengaruhnya sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut. Jenis opininya tidak memberikan pendapat atau disclaimer atau pendapat tidak wajar atau adverse. Proses pembuatan keputusan auditor untuk menerbitkan laporan audit. 1. Menentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit bentuk baku. 2. Memutuskan tingkat materialitas tiap kondisi. 3. Memutuskan jenis laporan audit yang tepat bagi kondisi tertentu pada tingkat materialitas tertentu. 4. Menuliskan laporan audit pencantuman masalah audit utama atau masalah audit kritis. Standar akuntansi pada audit internasional. Meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan semakin meluasnya operasi bisnis di banyak negara menyebabkan seruan untuk pembentukan satu set standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia. IFRS semakin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan di negara lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.